Halo teman-teman, sebelum memasuki pembahasan fikih muamalah, yuk kita like, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Mardiah. Di sini saya akan membahas soal-soal fikih muamalah mengenai produk yang ada di perbankan syariah beserta skema dan penjelasannya. Yuk kita bahas soal terkait fikih muamalah. Adapun soalnya sebagai berikut. Nah, ini ya soalnya teman-teman. Soal yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan apa yang dimaksud dengan produk giro, deposito, tabungan, dengan serta jelaskan skema, beserta penjelasan alur skema dengan berikut. Giro dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah ada dua macam, yaitu prinsip bagi hasil mudharabah atau prinsip titipan wadiah. Dengan demikian, dalam perbankan syariah dikenal adanya produk berupa giro wadiah dan giro mudharabah. Secara singkat, giro wadiah diartikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet, giro, saran perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan yang didasarkan pada prinsip titipan. Sedangkan giro mudharabah adalah sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan menggunakan cek, biliet, dan giro. Tabungan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati. Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian Islam yang sesuai dalam produk perbankan syariah berupa tabungan, yaitu wadiah dan mudharabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja, maka bisa dipakai produk tabungan wadiah. Sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan, maka tabungan mudharabah lah yang sesuai. Deposito berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, deposito didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah atau unit usaha syariah. Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip mudharabah. Berikut adalah skema akad penghimpunan dana. Untuk soal nomor 2, jelaskan produk penyaluran dana di perbankan syariah. Untuk poin A, produk jual beli dengan akad murabahah, salam, dan istisna. Untuk poin B, produk bagi hasil dengan akad mudharabah dan musyarakah. Dan poin C, prinsip sewa dengan akad ijaroh dan IMBT. Lalu yang terakhir ada poin D,
prinsip pinjaman dengan akad Qardul Hasan, serta jelaskan skema beserta penjelasan alur skema dengan contohnya. Murabahah. Murabahah adalah akad jual beli yang bersifat amanah. Secara fikih, murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang disepakati. Skema murabahah. Yang pertama, bank syariah dengan nasabah melakukan negosiasi dan pemenuhan persyaratan. Yang kedua, nasabah berakad jual beli kepada bank syariah. Yang ketiga, bank syariah membelikan barang kepada supplier atau penjual. Yang keempat, supplier atau penjual mengirimkan barang kepada nasabah, kemudian nasabah terima barang dan dokumen. Yang keenam, nasabah membayar angsuran atau cicilan per bulannya kepada bank syariah. Salam. Salam adalah akad jual beli yang barangnya dikirimkan kemudian dan barangnya dibayar di muka seluruhnya pada jangka waktu tertentu menurut syarat dan ketentuan yang telah disepakati di awal. Skema salam. Yang pertama, penjual dan pembeli melakukan pesanan dengan spesifikasi. Yang kedua, pembeli dan penjual melakukan negosiasi dan berakad salam. Kemudian yang ketiga, pembeli membayar uang di muka kepada penjual. Yang keempat, penjual memproduksi sesuai pesanan. Kemudian penjual mengirimkan barang kepada pembeli. Istisna. Istisna secara etimologi berarti minta dibuatkan. Cara muamalah istisna adalah suatu perjanjian akad jual beli antara pemesan dan pembeli, di mana barang yang akan diperjualbelikan harus dipesan terlebih dahulu dengan kriteria yang jelas. Skema istisna. Yang pertama, nasabah sebagai konsumen pembeli memesankan barang kepada penjual, yaitu bank. Yang kedua, bank membelikan pesanan kepada produsen. Yang ketiga, nasabah menjual barang kepada bank. Kemudian yang keempat, produsen mengirimkan barang kepada nasabah. Kemudian ada bab bagi hasil. Yang pertama, ada mudharabah. Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut sohibul mal, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha disebut dengan mudharib. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama. Skema mudharabah. Yang pertama, mudharib dan sohibul mal melakukan akad, yaitu akad mudharabah. Kemudian sohibul mal dan mudharib membuka proyek atau usaha dengan mudharib keahlian dan sohibul mal dengan menyumbangkan modal 100%. Kemudian hasil dari usaha tersebut untung dibagi sesuai dengan nisbah, rugi ditanggung pemilik sesuai dengan porsi dan laba masing-masing. Musyarakah. Apa sih musyarakah? Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama. Skema musyarakah. Yang pertama, nasabah dengan
Bank Syariah melakukan akad, yaitu akad musyarakah untuk mengelola suatu proyek atau usaha. Kemudian keuntungan dan bagi hasil keuntungan sesuai dengan porsi kontribusi modal atau sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal. Skema sewa terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ijaroh, yang kedua ada ijaroh muntahiyah bitamlik. Apa sih ijaroh? Ijaroh adalah akad pemindahan hak pengguna, pemanfaatan atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Yang kedua adalah ijaroh muntahiyah bitamlik. Disebut juga ijaroh wa iktina, adalah perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau dengan kata lain akad sewa yang diakhiri pemindahan kepemilikan ke tangan penyewa. Skema ijaroh. Yang pertama, bank menyewakan jasa kepada nasabah, kemudian nasabah membayar cicilan per bulannya kepada bank syariah. Yang kedua, bank menjual jasa kepada nasabah, kemudian nasabah membayar tunai atau mengangsur setiap bulannya ke bank syariah. Kemudian bank menyewakan jasa kepada nasabah dan nasabah membayar cicilan tersebut kepada bank syariah. Qardul Hasan bisa disebut juga dengan pinjaman. Qard secara etimologi adalah pinjaman. Secara terminologi adalah memiliki sesuatu atau hasil pinjaman yang dikembalikan sebagai penggantinya dengan nilai yang sama. Secara teknis, qard adalah akad memberikan pinjaman dari seseorang atau lembaga keuangan syariah kepada orang lain atau nasabah yang dipergunakan untuk keperluan mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama, dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran atau bisa juga sekaligus. Skema Qardul Hasan, pinjaman. Yang pertama, bank dengan nasabah melakukan akad, yaitu akad Qardul Hasan. Kemudian porsi modal yaitu dari bank syariah dan keahlian yaitu dari nasabah. Kemudian keduanya, bank dengan nasabah melakukan kegiatan usaha. Keuntungan ditanggung nasabah, kemudian modal 100% ditanggung bank syariah. Pertanyaan nomor 3, jelaskan produk jasa di perbankan syariah. Untuk poin A, produk dengan akad wakalah. Untuk poin B, produk pegadaian dengan akad rohen. Untuk poin C, produk bank dengan akad kafalah. Serta jelaskan skema beserta penjelasan alur skema dengan contohnya. Wakalah. Wakalah secara etimologi artinya memiliki beberapa pengertian yang diantaranya adalah al-hafiz yang berarti perlindungan, atau al-kifayah yang berarti pencukupan, atau al-domah tanggungan, atau al-tahfid berarti pendelegasian yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Sedangkan secara terminologi, wakalah berarti mewakilkan atau menyerahkan sesuatu pekerjaan atau urusan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan dalam masalah dan waktu yang ditentukan. Berikut ini adalah skema akad wakalah. Kafalah
Secara etimologi, al-kafalah berarti al-doman, artinya jaminan, atau hamalah, artinya beban, atau bisa juga ja'amah, artinya tanggungan. Sedangkan secara terminologi yang dimaksud dengan al-kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung, bisa disebut juga kafil, kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Berikut ini adalah skema dari kafalah. Yang pertama, bank sebagai penanggung, kafil, memberikan jasa atau objek tertanggung. Kemudian nasabah juga yang ditanggung, makful sebagai makful alaih. Jadi keduanya sama. Hawalah. Secara etimologi yang dimaksud dengan hawalah ialah al-intiqal dan al-tahwil, artinya memindahkan atau mengoperkan. Maka Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hawalah secara etimologi ialah an-naqlu min mahallin ila mahallin, artinya pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan secara terminologi pengertian hawalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Skema hawalah yang pertama, penyuplai atau sebagai muhil, suplai barang kepada pembeli atau muhal. Yang kedua, penyuplai memberikan dokumen penjualan kepada bank sebagai muhal alaih. Yang ketiga, bank membayar kepada penyuplai si piutang. Yang keempat, bank menagih kepada pembeli. Yang kelima, pembeli membayar kepada bank sebagai muhal alaih. Rohan. Secara etimologi, rohan bisa disebut juga dengan gadai, berarti al-subut dan al-habs, yaitu penetapan dan penahanan. Sedangkan secara terminologi, al-rohan adalah penahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rohan adalah semacam jaminan utang atau gadai. Skema akad rohan. Yang pertama, nasabah menggadaikan barangnya kepada bank syariah. Kemudian bank syariah membiayai nasabah tersebut. Nah, kemudian nasabah tersebut memberikan jaminannya kepada bank syariah. Yang keempat, jelaskan akad-akad di pasar modal disertai dengan skema dan penjelasan alur skema. Pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang di dalamnya ditransaksikan instrumen keuangan atau modal yang sesuai dengan syariat Islam dan dengan cara-cara yang berlandaskan syariah, atau pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, antara lain melarang setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan instrumen yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria halal. Pasar modal syariah bersifat universal, dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang, suku, agama, dan ras tertentu. Peran masa modal menjadi sumber pendanaan bagi perusahaan dan sarana investasi efek syariah.
Saham syariah. Apa sih saham? Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut, pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari perusahaan tersebut. Sedangkan saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam saham syariah, akad yang digunakan adalah akad mudharabah dan musyarakah. Skema saham syariah mudharabah. Yang pertama, investor setor dana kepada bursa efek. Kemudian yang kedua, bursa efek jual beli saham kepada emiten. Yang ketiga, emiten memberikan saham kepada investor. Skema saham syariah mudharabah. Yang pertama, investor setor dana kepada bursa efek. Kemudian yang kedua, bursa efek jual beli saham kepada emiten. Yang ketiga, emiten memberikan saham kepada investor. Sukuk. Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Underlying asset. Aset yang dijadikan sebagai objek atau dasar penerbitan sukuk. Aset yang dijadikan underlying aset ini dapat berupa barang berwujud seperti tanah, bangunan, proyek, pembangunan, atau aset tidak berwujud seperti jasa atau hak manfaat atas aset. Akad-akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/PJOK /04/2015 tentang akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah, akad yang dapat digunakan dalam penerbitan sukuk adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada akad musyarakah. Yang kedua, ada akad ijaroh. Yang ketiga, akad istisna. Dan yang terakhir, ada akad mudharabah. Apa sih akad musyarakah? Akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana sesuai dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, ada akad ijaroh. Akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak milik atas barang tersebut. Yang ketiga, ada akad istisna, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria yang persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dengan pembuat atau penjual. Yang keempat, akad mudharabah merupakan akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai sohibul mal atau investor menyediakan modal, sedangkan pihak kedua sebagai mudharib alias emiten bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi antara kedua pihak sesuai dengan kesepakatan di awal yang dituangkan dalam kontrak. Skema sukuk ijaroh. Yang pertama, emiten menerbitkan sukuk sebagai sertifikat kepemilikan atas underlying aset kepada investor. Kemudian, investor menyerahkan dana kepada emiten dan underlying aset, kepemilikan aset, manfaat aset berpindah kepada investor. Kemudian, yang ketiga, pihak ketiga menyewakan aset kepada underlying. Kemudian pihak ketiga membayar sewa kepada emiten. Yang keempat, emiten membayarkan hasil sewa kepada investor secara berkala. Yang kelima, underlying berpindah kepada investor. Yang keenam,
emiten saat jatuh tempo membayar sewa kepada investor. Reksadana syariah sebagaimana dimaksud dalam UPM dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Reksadana syariah umumnya merupakan salah satu pilihan bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Skema reksadana mudharabah. Yang pertama, investor store dana kepada pengelola dana. Yang kedua, pengelola dana melaporkan kepada Bapepam. Yang ketiga, Bapepam melakukan pengawasan kepada pengelola dana. Yang keempat, pengelola dana membeli surat berharga kepada pasar modal. Yang kelima, pasar modal jual beli efek kepada emiten. Yang keenam, emiten bagi hasil sesuai dengan nisbah. Dan soal terakhir, soal nomor 5, jelaskan akad-akad di asuransi syariah disertai dengan skema dan penjelasan alur skema. Asuransi syariah. Menurut fatwa DSN MUI nomor 21 tahun 2001, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Berikut ini adalah skema asuransi syariah umum. Akad mudharabah musyarakah. Akad ini merupakan perpaduan antara akad mudharabah dengan musyarakah, di mana pengelola menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Pedoman mengenai akad ini dalam asuransi syariah berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 51 tahun 2006 tentang akad mudharabah musyarakah pada asuransi syariah. Akad ini boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah karena merupakan bagian dari hukum mudharabah dan dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan maupun yang tidak ada unsur tabungan. Berikut ini adalah skema dari akad mudharabah musyarakah pada asuransi syariah. Wakalah bil ujroh. Akad ini merupakan perjanjian untuk mewakili badan atau perusahaan dalam hal memasarkan dan menjual produk asuransi syariah. Akad wakalah ini merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dengan pihak lain, di mana salah satu pihak memberikan amanah dan pihak lain menerima amanah untuk melakukan suatu perbuatan yang telah ditentukan dengan memberikan ujroh atas jasa yang telah dilakukan. Akad wakalah ini merupakan jenis akad yang bersifat tabarruk, yaitu untuk saling tolong-menolong, di mana perusahaan maupun mitra kerjanya meminjamkan atau memberikan jasa kepada pihak lain dalam hal pengelolaan dana melalui investasi syariah sekaligus asuransi syariah. Berikut ini adalah skema dari akad wakalah asuransi syariah. Thanks for watching. See you next video.